Kenapa organisasi memberanikan diri untuk memilih sosok seorang Tommy menjadi grand jury? Oke Bro Aye, welcome back to LCI Lohan Club Indonesia. Kali ini kita bersama Mas Tibon, Nama aslinya siapa nama aslinya? Tommy Tommy Tibon dengan panjenengan Gusti Pamburuli. ya, saya Chan Aye yang biasa dipanggil Ari Rock and Roll. Ini momen yang Langka. enggak langka, dibilang langka ternyata istimewa, momen yang istimewa. Jadi gini Mas, saya pribadi penasaran, awal Mas mengenal Lohan itu tahun berapa? 2001. 2001. Berarti Mas Lohan itu emang dari di bawah tahun 2000 itu udah ada. Udah masuk ke Indonesia. Begitu sepuhnya beliau. Iya, sepuh. Pertama kali beli Lohan di mana? Itu banyak kocuan. Kocuan itu Solo. Jakarta. Oh, Jakarta. Villa Lohan. Gila Lohan. Oh itu sepuh juga tuh Mas. Ya. Sepuh juga. Tokoh juga ya. Tambang juga. Salah satu. Itu Mas beli Lohan itu langsung kontes apa hanya untuk piara-piara? Saya dulu belum menang kontes, belum menang. Langsung ke Villa. Ya. Mas. Yo, saya beli dulu itu zamannya jaya-jayanya Coronation Link. Tahu. Tuh, kalau sekarang itu Hijau ya. dengan harga 1 juta. Itu di tahun berapa Mas? 2001. Harga Mas berapa? 2001. Ya kan? Senilai sini berarti kan 2001 1 juta Mas. Tapi waktu itu memang waktu 2001 itu memang booming-boomingnya Lohan. Bahkan sampai tukang beca aja dia piara Lohan waktu itu. Ya kalau menurut saya sih Lohan sih harga tetap oke ya. 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 Oke lanjut. Dari beli Lohan itu akhirnya Mas piara Lohan kan? Ya, Piara Lohan dari satu itu ya. 1 ekor. Oke. Terus Siap. Thank you. terus di Solo ternyata ada komunitas juga. Ada komunitas di Solo di tahun 2001 2001 udah ada komunitas di Solo. Namanya ILN, IRF, singkatan dari Indonesia Lohan Mania. Indonesia Lohan Mania. Indonesia Lohan Mania. Di Jakarta saya Lohan Manianya. Oh berarti di Solo pun udah ada. Di Jakarta tuh LM Mas. Lohan Mania. Boncang. Tahu. Pemerkasanya waktu itu. Tahu, tanya aja ke Bondan, kenal di Bonda gitu. Orang lama itu. Sama banget. Tapi waktu itu juga pada ada kontes-kontes itu kan? Ada. Surabaya ada, Semarang ada. Tapi Mas belum ikut kontes. Belum. Oke. Saya mulai ikut kontes tahun 2000. Siapa yang mengajak Mas ke kontes? Komunitas Solo. Hah? Komunitas Solo. Iya mungkin bisa sebut nama. Ada Koce, ada Pak Teguh. Pak Teguh, salam Pak Teguh. Koca itu termasuk tokoh lama. Koce, salam Koce. Itu dua orang itu tokoh Yang utama di Solo. yang berjasa untuk Mas Tommy juga. Ya, saya pribadi Koce, Secara pribadi. Pak Teguh itu. Dibawa ke kontes kan? Ya, suruh pegang ikan, suruh handling gitu. Oh, handling. Ya. Handling kontes. Saya awalnya mengenal kontes ya langsung ikan bio itu. Di tahun 2003. 3. Yang pertama kali kontesnya di mana itu? Saya di Solo di Gramedia Solo. Gramedia dulu. Ya, setelah itu 3 bulan berikutnya ngadain kontes di Gedung Wanita Solo. Selama 2003 itu selama 1 tahun saya handling. 2003 sampai 2004 handling. 2003 akhir. 2003 2003 awal Sampai 2003 ya, selama 1 tahun full saya handling. handling. Ya ikan-ikan buaya-buaya itu. Berarti bahkan sampean miara Lohan pertama kali belanja langsung jadi handling. Iya. Luar biasa. Pengalamannya udah ya bisa dibilang ini Di 2014 Batu fat dong.
Di 2004. 2004. Bulan Januari itu saya magang juri. Itu juga dapat dukungan penuh dari Kopte, dari Pak Teguh, dari komunitas Solo lah, untuk saya berangkat ke Bandung ikut magang. Dari Pak magang juri dan menjadi juri di tahun 2004. 2004. Berapa lama? Jadi itu magang 3 kali magang, terus langsung juri pertama kali di kontes Magelang yang ngadain Kowen. Kowen itu sekarang New Armada kalau nggak wah, salah. New Armada. New Armada. di Armada yang ngadain toko utara kita Koweli. Ya langsung aja Mas. Berarti di tahun 2004 Mas sudah menjuri kan? Ya, Terakhir Mas istirahat di tahun berapa? 2016 Vakum. sudah Istirahat total. istirahat pensiun, adalah pensiunnya juri. Pensiun sementara. Ya, kalau pensiun juri ya, tapi kalau pensiun di luar enggak, Enggak. belum pernah sama sekali saya pensiun di luar. Tetap megang ikan. Tetap handling ikan, tetap Ya. ternak ikan. Ya. Akhirnya ya balik lagi cerita asal usul LCI ini Mas. Tapi ini pernah lohan ya? Iya, saya Tibon series ya. Tibon Series itu sampai ke Tibon 27. Kan langganan ya. Lu marketingnya. Marketingnya. Jadi handling iya, lot curi iya, Oh. ternak iya. Pengalamannya udah luar biasa. Jadi sebenarnya salah satu di LCI ini itu juga Mas, kita boleh breeding, kita boleh jualan ikan, khususnya juri dan pengurus ya, itu semua diberi kebebasan Mas. Yang emang bukan begitu Mas Luli? Ya kan, coba lebih dijelaskan, lebih cocok kayaknya sebagai pengurus harian yang lebih berkompeten menjelaskan seorang grand jury ini boleh apa aja sih di lohan ini. Jadi kalau di LCI itu nggak ada larangan yang namanya larangan jual ikan, share ikan, ternak ikan, itu nggak ada. Tapi dalam koridor ya saat dia bertugas ya harus benar-benar netral, harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai porsinya. Jadi nggak ada larangan. Jadi semua juri, pengurus, karena kalau bukan orang-orang yang cinta dengan lohan siapa lagi? Iya, itu juga yang membuat saya pribadi juga berminat bergabung di sini karena gue kan juga mau ngumpul sama teman-teman gue. Ya. Ini untuk Mas Luli. Ya. Apa yang ada di otak sampean tiba-tiba memilih seorang notabene Mas Tibon, akhirnya kayaknya dia paling tepat deh untuk menjadi grand jury di LCI. Jadi tepatnya bukan saya yang memilih, tapi organisasi yang menunjuk beliau. Ya. Kesepakatan organisasi. Kesepakatan pengurus organisasi untuk karena namanya juri itu harus ada grand jurinya, siapa yang bertanggung jawab dengan tugas-tugas juri ini, kan gitu ya. Karena kalau kita nggak punya grand juri mungkin akan liar mungkin kan. Jadi grand juri itu tujuannya ya bagaimana dia bisa membackup, bukan dalam artian bukan membackup itu ya, tapi dia harus bisa menjadi penengah lah untuk juri-juri yang bertugas. Ini sebenarnya pertanyaan rahasia ya, tapi saya harus bertanya. Siapa sih yang membuat pedoman? Ya, salah satunya beliau, pedoman standar pemilihan LCI ya salah satunya beliau ini. Kita ajar rembukan, ayo kita bikin standar penjurian, yang standar penjurian ini bisa menghasilkan ikan-ikan juara yang berkualitas. Yang berangkat ke Solo, berembuk, Ya, berantem, nganinu-ninu 3 hari hanya untuk menentukan proporsional. ya. Jadi emang panjang ya perjalanannya ya untuk merumuskan ini kira-kira kurang lebih berapa tahun? Kita ketemu berapa tahun ya independen ini? 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun gitu kita tetap merevisi ya, Revisi terus. revisi terus, dan sampai sekarang pun mungkin ada revisi dari yang Nah, dari revisi itu kemudian keluarlah LCI, Yang terus beliau saat telepon bikin standar penjurian yang mudah dimengerti oleh para penghobi karena kita ini organisasi, ya kan? Karena organisasi ini milik kita bersama. Iya. Seluruh pecinta lohan ini
Ya organisasi kita milik seluruh pecinta loan, bukan pengurus, Bukan, bukan. bukan. Oke, Mas Cibon. Performa penjurian ini di LCI ini angka, Enggak. benar-benar angka, dan angka itu akan ditulis di tank. Hasil penjurian tempel di tank. Oke, cara kerjanya boleh dong kalau pengen tahu dari awal orang masuk fish in segala macam, lalu harus dulu. Pada dasarnya sama kontes-kontes lain-lain, dari fish in, CC, pemindahan kategori, kemudian pernominasi, kemudian 1, 2, 3. Cuman yang membedakan di LCI ini, kita mempunyai 6 juri. Boleh sebutin satu-satu. Grand juri Tibon, Dari juri Mas Cibon. grand juri Tibon, jurinya ada Agung Keling, ada DK, ada Wendito, ada Tio, kemudian ada Asep. Asep Rock and Roll. Roll. Ya, ada 6 juri. Waktu mau mulai penjurian, semua juri akan dihadirkan ke panggung, kemudian akan kita lakukan undian, mengundi. Sorry Mas, saya potong sedikit. Ya. Sumpah juri ini dilakukan setelah pengundian apa sebelum pengundian? Sebelum pengundian yang jelas. Ada seremonial, Ada seremonial, ya sumpah. Ada seremonial sumpah juri. Yang Dengan tujuannya, agama ya? ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tujuannya biar juri ini bertugas benar-benar fair play, benar-benar menggunakan hati dalam koridor hati untuk memilih ikan yang sesuai dengan syarat penjurian. Jadi itu, jadi setelah nanti dilakukan sumpah juri, kemudian juri akan diundi siapa yang akan bertugas di nominasi. Untuk kita pilih 3 juri dan 1 grand juri. 1 grand juri ini nggak individu karena 1 grand juri ini sudah tetap. Grand jurinya adalah Tibon. Kemudian kelima juri biasa ini akan kita undi siapa yang akan bertugas di nominasi. Kita ambil 3. Kemudian setelah itu baru nanti hasil dari tugas mereka, dari juri-juri itu yang bertugas, nanti hasilnya akan dievaluasi oleh grand juri. Setelah evaluasi dari grand juri, ada lagi yang namanya komite juri. Tetap didampingi dengan Mas Tibon Iya, dan juri-juri yang bertugas. iya, waktu revisi. Revisi ya. Berarti setiap juri kan bertugas menilai ikan masing-masing tiap kelas. Ya, Dan di saat merevisi itu Mas Tibon, siapa lagi? Juri yang bertugas sama komite juri. dan komite juri. Ya. Oke, itu tahap 2. Tahap 2. Tahap 2. Ya. Ada tahap 3-nya? Tahap pertama kan itu nominasi ya. Jadi gini, setelah nominasi belum keluar kan? Nominasi belum Nominasi keluar. belum keluar, berarti ada review. Ada review. Hasil juri Masuk ke grand juri. grand juri. Grand juri. Grand juri Protect. Nah, itu tahap 2 berarti prosesnya. Tahap 2. dulu proses. Ada yang janggal, juri panggil. Dan juri berhak menanyakan kenapa ikan ini bisa kalah, kenapa ikan ini nggak masuk ke nominasi. Nah, juri menjelaskan ke grand juri. Seandainya memang penjelasan mereka masuk, benar-benar masuk akal dan bisa diterima grand juri untuk memutuskan, oke, jadi clear. Ya, selama apa yang dinilai sesuai dengan pedoman Ya. dan oke masuk Ya. semuanya, Mas Tibon pun menerima Ya, penjelasannya itu clear di saya, di Mas. clear di grand juri. Nah, Dari grand juri, hasil grand juri review, nggak Masuk naik ke lagi komite juri. ke komite juri. itu tahap 3-nya berarti kan? Tahap Tahap tiganya. 3-nya. Berarti kita 3 lapis ya. 3 Ya. lapis. Baru setelah itu baru dicek, ditempel, diumumin. Diumumin. Biasanya baru diumumin. Diumumin nominasi Nominasi 10 besar. besar. Ya, 10 besar ya. Ini untuk 10 besar. Ya. Oke. Setelah 10 besar keluar, apakah ada sesi tanya jawab? ada. Jadwalnya ada. Nah, ditanya jawab ini yang berhak menjawab adalah grand jury. Beliau. Ya, bukan juri yang bertugas, tapi grand jury. Kenapa harus grand jury? Karena dari juri-juri yang bertugas itu sudah memberikan hasil dari penduriannya, dan juri grand jury sudah SCC, komite juri sudah SCC, otomatis grand jury harus mempertanggungjawabkan hasil keputusan kerja juri. Oke, saya ambil ada case ya. Saya langsung simulasi kasus ya. Simulasi kasus. Ada satu peserta yang menganggap ikan dia harusnya layak, ya kan? Dan ikan dia nggak masuk.
Ternyata begitu direview, dia layak. Apa ya tindakan LCI? Jadi kenapa saya menanyakan ini, Mas? Karena ini hampir di setiap kontes pertanyaan itu selalu ada. Ya. Dan orang nggak tahu apa yang terjadi sama ikan itu. Mungkin Ada something. di saat penjurian ada something sama ikan itu. Ya. Coba bisa dijelaskan? Ya jadi gini Chan. Ya jadi gini. Kebetulan di LCI ini nanti sistem penjuriannya adalah live. Live dalam artian semua juri yang bertugas akan dimodali dengan kamera. Di mana dia menjuri, kamera akan menuju ke depan ikan tersebut. Ketika ada something, ya mungkin juri bukan mungkin ya. Yang terjadi adalah ketika ada something ikan menurut harusnya ikannya bagus, tapi ada kelainan-kelainan misalkan dia menghitam atau dia mojok. Itu yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah memanggil panitia yang kita tunjuk untuk mendokumentasikan ikan tersebut Di lapangan. di lapangan. Jadi kita untuk menggunakan mencari data atau membuat bukti bahwa ikan ini bagus, tapi saat penjurian terjadi ikan menghitam atau ikan nggak perform atau gimana, itu nanti ada dokumentasinya di situ. Satu itu, yang kedua dengan sistem yang 3 lapis berlapis ini kan, ya, yang jelas di saat juri kerja, grand juri nggak mungkin diem. Di saat juri kerja satu untuk mencari nominasi, grand juri dia akan pasti keliling, Pak. Akan mengasih kesempatan ikan yang menghitam itu kali aja begitu balik lagi dia perform. Ya, jadi selama juri ini bertugas, grand juri pasti akan keliling. Dia akan membicarakan, pasti seorang grand juri akan mempunyai satu catatan yang dia mungkin akan menjadikan acuan untuk nanti bertanya pada calon juri, kenapa ikan ini nggak masuk, kenapa ikan ini masuk, kenapa dia pasti punya data itu, by data. Oke. Menurut kacamata grand juri, ikan ini masuk. Jadi bukan hanya juri kerja, grand juri istirahat, tidak. Ya, teknisnya seperti itu Ya, teknisnya itu. Teknisnya seperti itu. Ya, Dan apakah benar itu akan dilakukan, Mas Tom? Coba teknis kerja grand jury ini hanya nunggu juri-juri Mas kerja, apa seperti benar yang Mas Ruli katakan? Jadi Coba nunggu dari Mas sendiri, saya pengen jawabannya. Dari saya pribadi dan ditunjuk sebagai grand jury. Itu tugas grand jury. Juga ikut kerja, ikut memilih nominasi dengan catatan saya sendiri. Nah, dan ini orangnya disebut gini. Dan ini bulan ini sudah tetapkan. Dan juri juga ikut memilih. Misalnya nominasi. Nah, setelah itu hasil juri kumpulin, tapi produsernya ini baru cek satu-satu kan. Kalau menurutku layak. Nih. Tapi ada yang kalau saya tanya tadi, saya panggil semua. Yang harusnya ini Mas. Nah, kenapa kok Kenapa ini nggak masuk? Itu istilahnya filter. filter pertama. Ya berarti sebenarnya ada 4 filter ya kalau saya lihat ya. Dua filter. 2 filter. 4 filter kalau saya lihat, karena Mas Ribon itu ikut keliling di awal. Jadi Ikut dia lihat. fungsinya sebagai grand jury ya. Iya, grand jury. Dia berarti tetap memfilter awal. Setelah memfilter awal, hasil dari juri diserahkan ke Mas Ribon. Bila ada yang Mas Ribon kok ini nggak masuk, Ya. berarti menurut saya sih, kalau menurut saya berarti kita 4 filter. Beliau juga sebenarnya bertugas, walaupun hanya mengontrol. Bukan gitu Mas. Berarti alhamdulillah dengan 4 lapis seperti ini ya human error Human error itu pasti ada. masih ada. Ya saya tambahkan tadi. Tapi kita akan coba cari Meminimalis. Ya. Meminimalis. Human error tersebut human error. dengan sistem. Saya berpikir hasil 3 juri plus grand jury itu belum deal. Belum. Saya laporkan ke komite.
ini loh Pak hasil kerja juri-juri ini. Dan sudah saya review. Monggo dicek. Dicek lagi sama komite. Bener nggak kerjanya nominasi? Keliling bersama Mas Tibon, Ya. komite dan juri yang bertugas. Iya. Oke, cukup sampai di situ 10 besar. Lanjut akhirnya ke pemilihan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Kita begitu Hari berikutnya. hari berikutnya. hari berikutnya, Ya. ya kan? Cara kerjanya, apakah juri yang kemarin bertugas kembali atau kita mengocok ulang? Kocok ulang. Jadi kelima juri dihadirkan kembali, dikocok ulang lagi. Siapa yang bertugas untuk cabut banyak lagi. Jadi nggak hebat. Bisa nanti yang bertugas di nominasi tugas lagi atau belum tentu yang bertugas. Jadi dengan siasat-siasat tersebut kemungkinan untuk terjadi human error, permainan juri ini dan itu kita sudah semuanya juga Yang kita tipu. Ya, kita berharap sih Jangan macam-macam. gini maksudnya, sorry mas ya, kita selalu ngomong fair play buat kita belum tentu fair play untuk Peserta peserta. ya. Gitu. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Kalau untuk memuaskan semua, Tuhan kali ya mas ya. Ya. Dan satu lagi ya, sebelum penjurian, standar penjurian itu nanti akan kita tempel di gate. Oke, ya, itu boleh tuh. Jadi sebelum penjurian dimulai, standar penjurian itu akan kita tempel di gate. Jadi Yang tadi saya lihat tuh. ya, Ya. jadi peserta-peserta itu nggak usah dalam arti ya harus bukan ini, bukan itu enggak. Di arena kita akan sediakan standar penjurian yang akan kita tempel sebagai modal peserta-peserta ketika ingin bertanya dari hasilnya. Atau bahkan kita akan siapin fotokopi untuk dibagikan. Ada kan ditempel lah. Ya, Tem- jadi Banner-banner. tempel ya. Ada banner-banner. Ada banner Ya. banner besar ya, Ya. yang emang besar bisa dilihat layak ya. Ya. Nah hanya sekedar ditempel di tembok kecil. Enggak, Itu banner. banner jet ya. Ya. Oke. Atau mungkin kita bisa, nah rencana kita juga ada satu lagi Jam. Rencana kita nanti di panggung itu ada yang namanya videotron. Mungkin secara penjurian akan kita tampilkan di sini. Jadi untuk selain untuk memberi edukasi, yang kedua tujuannya biar peserta itu juga mantau. Saya mau tanya, saya harus belajar ini yang sudah ada. Bro Aye, ada sesuatu yang baru di LCI, ya kan, tentang champion. Ternyata ada penambahan champion di kelas. Monggo, Mas Luli atau Mas Ipon yang bisa menjelaskan penambahan champion apa yang ada di LCI. Jadi di RCA nanti ada 5 champion. Dari mini champion, baby champion, junior champion, young champion, dan grand champion. Nah, dari champion-champion ini akan dipertarungkan lagi memperebutkan 2 Kelasnya gelar. kelas dulu. Tadi ada 5 champion kan? Ya, Kelas E dan D. kelas E itu mini champion, Nah, kelas D baby champion, kelas C young junior champion, junior champion. kelas B young champion, kelas A grand champion, kelas Dulu jumbo nanti ikut perebutan grand champion. Jadi nanti ada 2 gelar yang kita keluarkan lagi. itu. Ya, jadi ada 2 gelar yang akan kita keluarkan lagi, yaitu Best of the Best dan Best of Show. Itu Nah, satunya sesuatu yang baru, Sesuatu yang baru Ya. di LCI. Ya sih, ya. Jadi Best of the Best itu akan diperebutkan oleh ikan dengan kelas B dan atau kelas Young Champion dan Grand Champion. Dia akan memperebutkan satu lagi yang namanya gelar Best of the Best. Jadi ada dua yang diadu E, C, EDU. EDC keluar Best of Show. Best of Show. Ya, B, A Jumbo keluar Best of the Best. Best of the Best. Jadi Bro Aye ada 2 gelar lagi untuk diperebutkan mana yang terbaik di antara champion-champion. Jadi kita nggak adu si kecil dan si besar. Oh enggak ketemu. Ada pertimbangan. Akhirnya terjadilah 2 gelar lagi. Ya, Best of Show and Best of the Best. Best of the Best. Jadi Luar biasa. Biasa di luar. LCI What? Bro, what are you talking about? What are you talking about, man?
Di kepala saya ini banyak pertanyaan-pertanyaan nih mas, makanya menurut saya harus agak kritis nanya. Pertanyaan kamu tuh yang sering kamu pertanyakan cuma satu. Oh mas, Kenapa harus T-Bone yang jadi grand jurinya di LCI? iya, Pertanyaan itu selalu. sorry mas ya. Gimana? Karena dia dia gitu. Sedangkan we all know this not Back. bad gitu. Jadi gini Jan, ya kebetulan ada beliau. Jadi organisasi, saya mewakili organisasi, saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kamu tanyakan di luar konteks kayak gini pada saya. Kenapa harus T-Bone sih? Kenapa harus T-Bone? Iya, Yang sorry bro ya. juri gitu kan. Sebelum kalian nanya, itu aja kawan-kawan sekalian, saya pun nanya terus dan nanya terus gitu. Dan saya butuh jawabannya dari Mas Ruli soal sebagai wakil dari organisasi dan Mas Tibon visi misi sekalian sekaligus menjawab pertanyaan ini semua yang di kepala gue ini sebenarnya nyiung. Jadi gini Jan, ya. Kenapa organisasi memberanikan diri untuk memilih sosok seorang Tommy menjadi grand jury yang pada kutip suara di luar kayak apa kan gitu ya. Jadi ya kita simpel dan apa iya manusia itu harus selalu gitu-gitu terus? Apa iya manusia yang mempunyai kapasitas, mempunyai kualitas, dia nggak mau berubah? Di sini loh tempat dia membuktikan gitu ya, karena secara kacamata organisasi, juri-juri yang kita miliki yang mempunyai kualitas dalam melihat ikan, menjelaskan ikan sesuai deskripsi standar penjurian, ya cuma kami tipe Yang untuk Mas Ibu, ya itu untuk Mas. ya Sekarang untuk Mas Ibu, yang mungkin Mas juga merasakan. Dan akhirnya Mas Oke, saya jawab. LCI, I will do it. Jadi gini, kenapa saya terima tanggung jawab yang besar sebagai Sana. dituntut sebagai grand jury. Dengan umur saya yang udah di atas 50, Oh, kamu ya 90 ya? ya sudah sepuh. Tapi kelihatan 35 Mas sekarang. Oh itu Menjak di LCI. casingnya bisa ditarik. Casingnya. Oh, antuk. Aduh, jadi gini, di umur saya yang udah setengah 4 ini, di atas 4, saya nggak ngomong, saya bukan orang baik. Iya. Saya bukan orang baik, dan dengan umur saya yang udah lebih dari setengah 4 ini, saya benar-benar ingin merubah image saya di luar, dan saya akan membuktikan sebagai grand jury di LCI ini benar-benar kontrol. Jadi untuk teman-teman peserta, pesan saya cuma satu, jangan berani macam-macam main-main dengan juri LCI. Dari semua ada kata-kata untuk Mas itu. Di dunia ini pahit dan manis, ya kan? Mungkin Mas sudah merasakan pahitnya dan sudah merasakan manisnya. Akhirnya Mas memutuskan tidak ada ruang di LCI untuk juri dan pemain untuk bermain. Saya harap itu terjadi. Harus. Saya Mungkin kawan-kawan juga berharap lu jangan omdo deh lo. ya buktikan saya. Berarti tidak ada ruang untuk juri dan pemain untuk. Oke Mas Iwan, saya rasa
cukup ya kalau dari saya meskipun tinggal pembuktiannya aja nanti di tanggal 25 Februari 25 Februari sampai tanggal 1 Maret. 1 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast LCI berikutnya bersama juri-juri yang lain. Oke Mas Ibon. Terima kasih Mas Ruli. Siap. Terima kasih. Oke. Ciao Bro Aye. LCI Lohan Indonesia.